eh, coba ditantang debat di live pada Suka TV. Ini YouTube ya. Ya, saya siap. Tapi ada dua hal dijawab dulu sama Iman. Satu, ya, ini yang jadi pegangan kuat Imaduddin itu kan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah kan, yang katanya itu karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya kan? Makanya yang pertama, tolong tunjukkan sanad Imad ke kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini. Sanad ini penting. Kenapa demikian? Seperti yang sering disampaikan oleh kelompoknya Imad ini, laulal isnad laqala masya. Kira-kira seperti itu kan? Kalau tanpa isnad, maka siapapun akan mengatakan apapun. Nah, jangan-jangan Imad juga seperti itu. Tanpa isnad sehingga dia tuh ngomong seenaknya. Dan yang kedua, apa bukti, ya? Apa yang menjadi bukti kuat Imad bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi? Tolong tunjukkan buktinya. Ya, ini mungkin cukup dua hal. Kalau dua hal ini sudah terpenuhi, maka siap saya akan berdebat dengan Imad. Sampaikan sama Imad. Ya. Dan lagian begini, sebenarnya saya malas berdebat dengan Imad. Kenapa demikian? Karena yang diperdebatkan ya itu saja. Imad ini selalu meminta kitab sezaman. Orang berdebat di dalam masalah ilmu ini ada kaedah-kaedahnya. Ada kaedah-kaedahnya. Nah, sementara Imad ini membuat persyaratan. Harus ada kitab zaman. Tolong tunjukkan. Dari mana Imad itu berpendapat bahwa untuk penetapan nasab itu harus ada kitab zaman? Kalau itu persyaratan muncul dari otaknya Imad, itu seakan-akan seorang mujtahid kan? Ya enak dong. Bikin persyaratan sendiri. Itu jangan-jangan mirip dengan begini. Ada orang mau mengetes keaslian emas. Lalu dia membuat persyaratan, saya percaya bahwa emas ini adalah emas kalau ternyata ini mengapung di air. Bikin persyaratan sendiri. Ya, saya siap berdebat dengan Imad. Tapi dengan dua syarat tadi. Tunjukkan sanad Imad ke kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dan yang kedua, sanad keilmuannya. Terus sanad keguruannya, ketersambungannya ke Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dan yang kedua, tolong tunjukkan bukti. Apakah memang betul bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi? Itu saja. Kalau sudah dua hal ini terpenuhi, silakan hubungi saya. Saya siap debat dan saya tidak akan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menanggapi sebuah video ya yang dikirimkan oleh salah satu rekan saya, di mana video tersebut telah saya tampilkan di awal video ini ya. Itu ada kiai namanya Kiai Fatah kalau nggak salah,
tapi saya tidak mengenal beliau, gitu ya. Beliau berani menantang Kiai Imad untuk berdebat secara live di channel Pada Suka TV dengan syarat, ya. Yang pertama itu tunjukkan sanadnya Kiai Imad itu terhadap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ya. Kemudian yang kedua, bukti bahwasanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu betul-betul karya daripada Fakhruddin Ar-Razi. Nah, dua persyaratan yang diajukan oleh dia ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut ini, ya, tidak intens mengikuti polemik nasab yang sudah berjalan kurang lebih setahun. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah selesai dijawab oleh Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, silahkan disimak tentang masalah sanad daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan bukti bahwasanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini memang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Akan tetapi, ya, saya anggap bahwasanya kiai ini sebenarnya itu memang tidak punya landasan, tidak punya dasar, dan tidak punya bahan untuk berdebat dengan Kiai Imad di dalam membela atau mempertahankan keabsahan silsilah nasabnya klan Ba'alawi. Karena apa? Karena kalau memang dia itu berani, ya, memang punya dasar, punya landasan, tentunya tidak menggunakan syarat apapun, gitu loh. Karena apa? Karena jelas, ya, landasan argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imad itu bukan hanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tapi semua kitab-kitab Al-Mu'tabar yang berbicara tentang ilmu nasab, ya, dari mulai abad ke-3 sampai abad ke-9 itu tidak ada yang menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi, ya. Nah, kemudian kalau dia menanyakan sanad, ya, karena di dalam bukunya Kiai Imad itu mengutip kalamnya Imam Ibnul Mubarak yang berbunyi al-isnadu indi minad din laulal isnad laqala man syaa man syaa. Ya, artinya dia ini blunder. Justru kamilah yang mempertanyakan dari mana sanad periwayatan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Jadi jangan membalikkan pertanyaan yang kami pertanyakan selama ini. Ya, kemudian dia itu menuduh Kiai Imad itu membuat kaidah sendiri. Artinya dengan tuduhan itu membuktikan bahwasanya kiai tersebut memang tidak mengerti tentang kaedah-kaedah ilmu nasab. Di mana kaedah ilmu nasab itu, ya, seperti yang dia tuntut tadi tentang sanad, maka kaedah ilmu nasab itu juga punya tuntutan sanad, yaitu kitab sezaman. Kalau misalkan kitab sezaman itu tidak menjadi syarat keabsahan silsilah nasab orang yang mengakui orang yang hidup berabad-abad yang lalu sebagai leluhurnya, tanpa adanya kitab sezaman, lalu apa yang menjadi sanad pengakuannya untuk disahkan? Ini kan lucu, blunder dia itu. Nah, sebenarnya orang-orang seperti ini jelas tidak punya kemampuan, tidak punya kredibilitas di dalam membicarakan ilmu nasab, apalagi berdebat dengan Kiai Imad. Kira-kira demikian dari saya, teman-teman, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan kefahaman bahwasanya banyak orang-orang seperti ini yang memutarbalikkan fakta hanya untuk membela sesuatu yang tidak mungkin dia bisa bela. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.